Layanan DJPPR. Saat ini, pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah sedang dijalankan di berbagai sektor. Tetapi, pembiayaan pembangunan memerlukan alokasi anggaran yang tidak sedikit. Peran dan kontribusi nyata DJPPR dalam mengelola instrumen pembiayaan APBN yang berasal dari pinjaman, SBN, dan mekanisme pembiayaan lainnya diwujudkan dalam pemberian layanan terbaik dan profesional. Layanan terkait produk kepada para stakeholders diberikan dalam bentuk 1. Lelang SUN dan SBSN di pasar perdana. Lelang surat berharga negara yang terdiri dari SUN dan SBSN di pasar perdana adalah mekanisme penjualan dan penawaran SBN kepada para peserta lelang, yaitu bank atau perusahaan efek yang ditunjuk Menteri Keuangan sebagai dealer utama SUN atau sebagai peserta lelang SBSN. Lelang dilakukan secara rutin sesuai jadwal. Pemerintah akan mengumumkan rencana lelang yang berisi seri-seri surat berharga negara beserta tanggal pelaksanaan. Lelang dilakukan menggunakan sistem lelang Bank Indonesia mulai pukul 10 sampai pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, diikuti oleh dealer utama atau peserta lelang yang ditunjuk. Data penawaran lelang disampaikan oleh BI kepada DJPPR pada pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Hasil lelang ditetapkan oleh DJPPR dan diumumkan pada pukul 4 sore di hari yang sama. 2 hari setelah tanggal pelaksanaan lelang, pemenang lelang melakukan pembayaran dan mendapatkan alokasi SBN yang dimenangkan. Bila diperlukan, pemerintah dapat melakukan lelang SBN tambahan, yaitu Green Shoe Option yang dilakukan 1 hari kerja setelah tanggal pelaksanaan lelang. Pihak yang dapat mengikuti Green Shoe Option beserta seri dan imbal hasil SBN yang ditawarkan akan diumumkan oleh pemerintah 1 hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Green Shoe Option. 2. Private Placement SUN atau SBSN. Private Placement adalah pembelian SBN secara langsung oleh investor kepada pemerintah. Proses dimulai dengan penawaran pembelian oleh investor, dilanjutkan dengan pembahasan terms and condition oleh investor dan pemerintah. Bila sudah disepakati, dilakukan penerbitan terms and condition untuk surat berharga negara, kemudian dilanjutkan dengan pembayaran. Hasil private placement akan diumumkan oleh DJPPR pada tanggal pelaksanaan pembayaran atau settlement. 3. Layanan penjualan ORI, SBR atau sukuk retail. Penjualan surat berharga negara retail, baik ORI, SBR ataupun sukuk retail dilakukan melalui agen penjual, yaitu bank atau perusahaan sekuritas yang ditunjuk. Proses penjualan dimulai dengan seleksi agen penjual, dilanjutkan penetapan terms and condition SBN yang akan diterbitkan, termasuk tingkat kupon oleh pemerintah. Selama masa pemasaran, investor dapat melakukan pemesanan SBN retail melalui agen penjual. Seluruh pemesanan pembelian akan disampaikan oleh agen penjual ke DJPPR dan dilakukan penjatahan untuk memutuskan jumlah pemesanan yang diterima oleh pemerintah. Hasil penjatahan akan diumumkan oleh DJPPR, investor melakukan pembayaran dan menerima alokasi SBN retail sesuai jumlah pemesanan masing-masing yang diterima oleh pemerintah. 4. Debt switching atau buyback SUN dan SBSN. Buyback dan switching merupakan layanan yang diberikan oleh DJPPR bagi investor yang akan menjual atau menukarkan surat berharga negara yang dimiliki. Buyback dan switching dilakukan secara lelang melalui sistem MOFITS yang dikelola oleh Bursa Efek Indonesia. Lelang dilakukan berdasarkan pengumuman rencana lelang, diikuti oleh peserta lelang buyback switching yang ditunjuk. Pada hari pelaksanaan lelang, pukul 10 sampai pukul 1 siang waktu Indonesia Barat, hasil lelang akan ditetapkan dan diumumkan oleh DJPPR pada pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Settlement dilakukan 2 hari kerja setelah pelaksanaan lelang. 5. Pembiayaan proyek melalui sukuk negara. Sesuai peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2011, pemerintah dapat membiayai proyek melalui penerbitan SBSN atau sukuk negara
khususnya proyek-proyek infrastruktur untuk peningkatan layanan umum dan pengembangan industri dalam negeri. Perencanaan dan penyiapan proyek yang akan dibiayai dilakukan oleh kementerian atau lembaga dan diusulkan kepada Bappenas untuk mendapat persetujuan. Daftar prioritas proyek yang akan dibiayai disampaikan Bappenas kepada Kementerian Keuangan untuk dialokasikan ke dalam APBN. Setelah penetapan APBN oleh DPR, DJPPR akan menyiapkan dana untuk pembiayaan proyek tersebut melalui penerbitan sukuk. Sedangkan pelaksanaan proyek dilakukan oleh kementerian atau lembaga pemrakarsa. 6. Pembiayaan proyek melalui pinjaman dalam negeri atau PDN dan pinjaman luar negeri atau PLN. Pembiayaan proyek melalui PDN dilakukan dengan mengikuti peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2008. Sedangkan pembiayaan proyek melalui PLN mengikuti peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2011. Kegiatan pembiayaan melalui PDN dan PLN dilakukan dengan tahap 1. Perencanaan 2. Penganggaran 3. Negosiasi pinjaman dan penandatanganan perjanjian pinjaman 4. Pelaksanaan. Perencanaan dan penyiapan proyek yang akan dibiayai melalui pinjaman dilakukan oleh kementerian atau lembaga dan diusulkan kepada Bappenas untuk mendapat persetujuan. Daftar prioritas proyek yang akan dibiayai disampaikan Bappenas kepada Kementerian Keuangan untuk dialokasikan ke dalam APBN. Setelah penetapan APBN oleh DPR, DJPPR akan menyiapkan dana untuk pembiayaan proyek tersebut melalui negosiasi dengan pemberi pinjaman. Sedangkan pelaksanaan proyek dilakukan oleh kementerian atau lembaga pemrakarsa. 7. Dukungan pembiayaan infrastruktur melalui skema KPS dan non-KPS. Sebagai bagian dari upaya percepatan pembangunan infrastruktur, pemerintah dapat memberikan dukungan bagi badan usaha yang memiliki inisiatif proyek pembangunan infrastruktur. Dukungan kebijakan yang dapat diberikan oleh pemerintah dapat menggunakan skema KPS atau non-KPS dengan instrumen antara lain penjaminan, AP, PDF, VGF, dan lainnya. Pihak pemrakarsa proyek mengajukan usulan atau permohonan dukungan pembiayaan infrastruktur kepada pemerintah melalui KPPIP dan Menteri Keuangan. Selanjutnya, akan dilakukan proses evaluasi oleh DJPPR atas permohonan tersebut sehingga dapat diputuskan bentuk dukungan yang dapat diberikan oleh pemerintah. Selain layanan-layanan yang sudah disebutkan, DJPPR juga memberikan layanan untuk aktivitas lain, yaitu 1. Layanan pembayaran kewajiban utang 2. Layanan data dan informasi terkait pengelolaan pembiayaan dan risiko 3. Layanan kehumasan dan hubungan investor 4. Layanan kerjasama edukasi, sosialisasi, dan diseminasi informasi pengelolaan pembiayaan dan risiko 5. Layanan registrasi hibah. Pembangunan nasional harus terus berjalan. Karena itu, dengan tujuan memenuhi pembiayaan APBN tiap tahunnya, DJPPR terus berupaya untuk menjaga layanan yang sudah ada dan berperan serta dalam pembangunan nasional yang lebih baik. Bersama membangun Indonesia.